Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas atau mempresentasikan mengenai review jurnal yang telah kami buat, yaitu dengan judul Nanomaterials in Tissue Engineering for Sustainable Healthcare Solution. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Stephanie Lombu dengan NIM 122430100, lalu ada Kasela Fitriani dengan 121430077, lalu ada Kak Umu Ibadia dengan NIM 121430085, dan Ranti Virginia Putri dengan 122430092. Table of contents yang akan kami bahas, yang pertama ada introduction, lalu tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, kesimpulan, serta referensi. Oke, kita menuju ke introduction. Dari jurnal yang telah kita review di sini tentang nanoteknologi dan rekayasa jaringan, yaitu memberikan solusi inovatif dalam media seperti memperbaiki jaringan tubuh dan perawatan yang dipersonalisasi. Nanomaterial dengan sifat unik seperti permukaan yang luas berperan penting dalam pembuatan scaffold, pengantaran obat, dan deteksi biomolekul. Penelitian menekankan pentingnya keamanan dan kompatibilitas nanomaterial dengan tubuh untuk pengobatan yang efektif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya di sini ada 4 poin tujuan penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi karakteristik nanomaterial seperti ukuran, potensi zeta, dan luas permukaan itu penting untuk aplikasi rekayasa jaringan. Kemudian ada poin kedua yaitu evaluasi scaffold meliputi ukuran pori, porositas, dan kekuatan mekanik untuk memahami dampaknya pada perilaku sel dan regenerasi jaringan. Nah, kemudian poin ketiga yaitu analisis kombinasi nanomaterial dan scaffold terhadap viabilitas serta proliferasi sel mendukung regenerasi jaringan. Dan yang terakhir yaitu mengkaji profil pelepasan obat dari sistem nanomaterial untuk memastikan pelepasan terkontrol dan efektif. Selanjutnya, penelitian ini memiliki subjek yaitu mencakup nanomaterial seperti nanopartikel, emas, perak, oksida besi, dan juga quantum dots, serta scaffold berbasis PLGA, kolagen, gelatin, dan kitosan. Selanjutnya, Selanjutnya ada metodologi. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dari artikel jurnal reviewed, konferensi, dan database terkenal seperti PubMed dan Scopus. Penelitian ini menilai karakteristik nanomaterial seperti ukuran, area permukaan, dan potensi zeta, serta properti scaffold seperti ukuran pori, porositas, kekuatan mekanik, dan dilakukan juga analisis terhadap interaksi seluler dan profil pelepasan obat dari sistem berbasis nanomaterial. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada nanopartikel emas dengan diameter 20 nanometer menunjukkan viabilitas sel tertinggi sebesar 95%, meningkatkan proliferasi sel hingga 2,5 kali ketika diaplikasikan pada scaffold PLGA. Yang kedua ada nanopartikel perak yang memberikan viabilitas sel sebesar 85% dan meningkatkan proliferasi sel hingga 2 kali. Yang ketiga ada nanopartikel oksidasi besi yang menunjukkan viabilitas sel sebesar 90% dan meningkatkan proliferasi sel hingga 2,2 kali. Yang keempat ada scaffold berbahan dasar kitosan dengan ukuran pori terbesar sebesar 120 mikrometer, porositas 75% memungkinkan penetrasi sel dan difusi nutrisi secara optimal, dan kekuatan mekanik tertinggi sebesar 25 megapascal ideal untuk mendukung regenerasi jaringan.
Yang kelima ada sistem pengiriman obat berbasis nanomaterial. Nanopartikel oksida besi menunjukkan pelepasan obat kumulatif tertinggi sebesar 70% dalam waktu 48 jam. Dan quantum dot menunjukkan pelepasan obat paling lambat dengan pelepasan kumulatif sebesar 40% dalam waktu yang sama. Yang keenam ada hasil kombinasi. Kombinasi nanomaterial dan scaffold mempengaruhi interaksi seluler, regenerasi jaringan, dan profil pelepasan obat secara signifikan. Selanjutnya ada kelebihan penelitian yang dimana penelitian ini memiliki cangkupan yang luas dan komprehensif yang mencangkup berbagai jenis nanomaterial dan scaffold, serta memberikan pandangan holistik mengenai potensi kombinasi nanomaterial dan scaffold dalam rekayasa jaringan, serta menyediakan data terperinci tentang ukuran, potensi zeta, dan area permukaan nanomaterial untuk meningkatkan interaksi seluler dan stabilitas dalam lingkungan biologisnya. Lalu, dapat menganalisis properti scaffold seperti ukuran pori, porositas, dan kekuatan mekanik yang berguna untuk mendukung regenerasi jaringan yang spesifik. Selanjutnya ada sistem pelepasan obat yang dipelajari untuk menunjukkan kemampuan nanomaterial dalam menyediakan pelepasan obat yang terkontrol dan berkelanjutan. Potensi pelepasan obat yang terkontrol dapat meningkatkan efektivitas terapi sambil meminimalkan efek sampingnya. Pendekatan ini multidisiplin yang menggabungkan berbagai ilmu material, biologi, dan teknik untuk menciptakan inovasi dalam mendesain scaffold dan sistem pengiriman obat. Dan yang terakhir, penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan teknologi regenerasi jaringan berbasis nanomaterial. Kekurangan penelitian ini, yang pertama itu ada kurangnya dalam pengujian eksperimental langsung dalam lingkungan biologis ataupun klinis, sehingga penelitian ini lebih banyak mengandalkan data teoritis dan hasil laboratorium, sehingga efek nyata dalam tubuh manusia belum dapat dipastikan. Isu biokompatibilitas dan potensi toksisitas nanomaterial dalam jangka panjang juga belum sepenuhnya terjawab, dan dampak toksik potensial nanopartikel emas di lingkungan tubuh manusia masih menjadi pertanyaan, serta regulasi yang kurang mendukung penerapan klinis nanomaterial menjadi kendala utama, dan yang terakhir, tidak adanya standar universal untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari nanomaterial dalam penggunaannya dalam medis. Lalu selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari review jurnal yang telah kami buat. Yang pertama, nanomaterial itu memiliki potensi yang besar dalam aplikasi rekayasa jaringan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, karakteristik unik nanomaterial itu seperti ukuran kecil, potensi zeta, dan area permukaan tinggi itu mendukung pengembangan scaffold yang menyerupai matriks ekstraseluler alami. Lalu yang ketiga, sistem pengiriman obat berbasis nanomaterial itu meningkatkan efektivitas terapi melalui pelepasan obat yang terkontrol. Dan yang keempat, tantangan utama dalam aplikasi klinis adalah toksisitas, yaitu dan respon imun, dan juga degradasi biologis nanomaterial. Lalu yang kelima itu regulasi dan standar keamanan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan keamanan dan meningkatkan kepercayaan publik. Juga yang terakhir yaitu kolaborasi antara peneliti, regulator, serta praktisi medis yang penting dilakukan untuk menerapkan teknologi nanomaterial secara aman dan efektif dalam praktik klinis. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.